Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan saat ini yang Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu, umat-Mu yang melayani Engkau pada saat ini ya Bapa. Kami bersyukur jika pada saat ini kami bisa ada di tempat ini, kami bisa datang di rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada saat ini Engkau mengumpulkan setiap kami umat-Mu, Kau mengumpulkan setiap kami dalam kasih persaudaraan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat yang hari ini yang melayani Engkau ya Bapa, singer, WL, pemain musik, dan penerima tamu juga Tuhan, dan hamba yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu juga yang mendengarkan yang saat ini Bapa. Berkati setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga sampai selesai ya Bapa. Biar hanya nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Engkau Allah kami yang kekal dari kekekalan untuk kekekalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan puji nama Tuhan. Bapak Ibu masih kuat berdiri, masih kuat memuji Tuhan. Haleluya. Kita puji Tuhan. Tuhan lahir untuk kita semua.
kasih buat kemurahan Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengenal hati kami, dan Engkau juga yang menjaga hati kami Tuhan. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami, karena kami hanya membutuhkan Engkau hadir di tengah-tengah kami, supaya kami mendapatkan kekuatan kembali melalui firman-Mu. Engkau pulihkan kami Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang pulang dengan hampa, tetapi membawa berkat kemurahan Tuhan yang mengalir melimpah di dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita, kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh mengagungkan nama-Mu, sehingga kami pun akan menyaksikan kasih cinta Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Terima kasih. Segala roh teritorial, roh orang kuat, segala pemerintah-pemerintah di udara, aku patahkan, aku ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya darah Yesus yang berkuasa atas kami semua. Terima kasih. Kami siap untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, di dalam Natal biasanya kita itu mengenal tokoh-tokoh, ya. Ada tokoh yang kita kenal, yang sangat terkenal adalah para gembala. Ada tokoh lagi selain Yesus, ya. Ada tokoh lagi yang namanya Yusuf. Ada tokoh lagi yang namanya Maria. Tapi saya nggak ada, saudara juga nggak ada, ya. Tokoh-tokoh ini dikenal oleh dunia. Bahkan ada tokoh lagi yang namanya orang-orang Majus. Semua dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan itu mempersiapkan dengan begitu indahnya, begitu baik, sehingga pada saat Yesus datang ke dalam dunia, semua sudah dipersiapkan. Dan itulah Yesus yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. Dialah Raja yang kekal sampai kekal. Namanya Yesus Kristus, Tuhan saudara dan Tuhan saya, Juru selamat saudara dan Juru selamat saya. Amin. Saudara-saudara, kita akan baca dua ayat, ya. Saya akan memperkenalkan saudara temanya, ya. Temanya adalah ibadah yang sejati. Kita sudah naikkan pujian tadi, saudara. Dan saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini adalah berkat dari Tuhan. Barang siapa yang mendengar, barang siapa yang melakukan, oh haleluya, dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan berkat yang melimpah. Berkat yang melimpah itu akan menyertai saudara dan saya, sehingga saudara dan saya menjadi saksi Kristus, supaya banyak jiwa dimenangkan karena Tuhan memberkati dan memelihara saudara. Dalam ibadah yang sejati, saya teringat orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini dipakai oleh Tuhan. Orang-orang Majus ini dipersiapkan oleh Tuhan. Dan orang-orang Majus ini memberi dengan sikap hati yang benar-benar jujur, yang benar-benar saudara-saudara memiliki sikap hati yang sejati, memiliki sikap hati yang benar di mata Tuhan. Dan saya teringat akan perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius dan di dalam Markus yang terkenal kepada saudara dan saya, sehingga
firman Tuhan itu, Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya roh, jiwa, tubuh saudara benar-benar kita persembahkan kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang patut disembah, Raja di atas segala raja. Dialah yang kita sembah, tidak ada lain, dan yang disembah oleh para Majus. Saya akan bacakan kepada saudara, dan saudara akan simak, dan saudara akan teliti dengan benar, dan saudara dengarkan dengan baik-baik. Matius pasal 2 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Artinya orang-orang Majus. Maka masuklah orang-orang Majus atau mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara dikasihi Tuhan, di ayat yang kedua B, saudara-saudara, pada saat orang-orang Majus ini mencari raja orang Yahudi yang baru lahir, dia bertanya ke sana kemari, dan akhirnya dia bertemu dan masuk ke dalam kota yang namanya kota Yerusalem. Di sana dia katakan, di mana raja Yahudi yang baru lahir itu? Dia katakan, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, orang-orang Majus ini bukan orang-orang Yahudi. Orang-orang Majus ini bukan orang dari Yerusalem. Orang-orang Majus ini adalah orang yang dari timur, non-Yahudi. Orang-orang yang belum mengenal benar siapa itu Allah. Saudara-saudara, orang-orang yang dari timur ini, orang-orang Majus ini, konon katanya, saudara-saudara, adalah raja-raja dari timur. Ada yang bilang ahli bintang dari Persia. Tetapi saudara-saudara, kita tidak usah melihat hal tersebut, tetapi yang kita tahu bahwa orang-orang Majus ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Orang-orang Majus ini melihat bintang di timur, dan tandanya kalau ada bintang di timur, pasti ada seorang raja yang baru lahir. Nah, oleh sebab itu dia ikuti petunjuk bintang itu dan masuk ke dalam sebuah istana besar. Dan di situ ada seorang raja namanya Herodes. Dan Raja Herodes dan seisi Yerusalem terkejut ketika orang-orang Majus mencari raja Yahudi yang baru lahir. Saudara-saudara, ternyata Raja Herodes dan seluruh rakyat Yerusalem tidak melihat dan tidak tahu, tidak mengerti bahwa di situ ada seorang raja Yahudi namanya Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, pada saat itu Raja Herodes sangat terkejut. Satu hal, saudara-saudara, yang kita baca, yang kita lihat, yang kita renungkan saat ini, orang-orang Majus di ayat yang 10 tadi mengatakan, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita. Dan mengapa ibadah yang sejati itu ditandai dengan sukacita? Itu yang pertama. Jadi ibadah yang sejati itu ditandai dengan sukacita. Seperti orang-orang Majus ini, saudara-saudara.
Sukacita itu harus senantiasa mengawali ibadah saudara dan saya. Ketika saudara mau mempersiapkan mau ibadah, saudara persiapkan benar-benar, karena sukacita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Sukacita itu ada di dalam hati saudara dan saya. Ketika kita melihat dengan mata telanjang, ada masalah, ada persoalan, ada hal-hal yang merasa kita kesulitan untuk menghadapi, tetapi ketika saudara memiliki yang namanya sukacita di dalam hati, itu tidak bisa merubah sikap hati saudara kalau kita benar-benar bersukacita di dalam Tuhan. Apapun keadaan di luar boleh kita lihat, tetapi sukacita yang dalam hati itu mempengaruhi apa yang kita lihat. Ketika saudara mengalami persoalan, ketika saudara mengalami masalah, tetapi kalau sukacita itu ada di dalam hati kita, kita tidak akan terpengaruh dan terintimidasi oleh masalah dan persoalan tersebut. Seperti orang-orang Majus di sini, dia sukacita. Sukacita itu harus senantiasa mengawali ibadah saudara dan saya. Di dalam firman Allah, di dalam Mazmur 122 ayat 1 mengatakan, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Baru mendengar, baru dikatakan orang, besok kita ibadah. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita bersukacita? Oh, saya punya masalah, saya punya keadaan saya yang begitu sulit saat ini, saya nggak bisa sukacita. Saudara-saudara, kalau kita tidak bisa bersukacita di saat kita datang kepada Tuhan, kita, saudara-saudara, tidak akan menerima jamahan Tuhan. Karena sukacita itu membuka pintu hati kita untuk menerima apa? Menerima jamahan Tuhan. Dengan sukacita membuat hati kita terang, sehingga dapat melihat dan menerima berkat-berkat yang Allah sediakan buat saudara dan saya. Sebab itu sukacita itu akan mengawali saudara saat saudara beribadah. Saat kita ada di rumah, kita berjalan dan kita masuk di dalam Ka'bah Tuhan ini, masuk di dalam kita berbakti kepada Tuhan. Dari depan kita sudah duduk diam, saudara-saudara. Pada saat kita duduk diam, saudara-saudara, kita hanya memandang jamahan Allah, kita hanya memandang kuasa Roh Kudus dan menerangi hidup kita, menguasai hidup kita, dan di situ berkat-berkat yang Allah sediakan melimpah di dalam hidup kita dengan sukacita, saudara-saudara. Dan oleh sebab itu, sukacita harus senantiasa mengawali ibadah. Karena ibadah adalah merupakan pesta rohani antara Allah dan anak-anaknya. Saudara pernah pesta perkawinan? Oh, satu akan ada pesta perkawinan, ya. Saudara pakai baju apa? Saudara sudah persiapkan pasti, ya. Orang yang mau menikah, saudara, itu sudah mempersiapkan segalanya. Bahkan undangan pun sudah dipersiapkan. Saya besok akan pakai baju ini, baju merah, terus pakai sepatu merah, lalu pakai kaos yang baru, kaos dalam, ya semuanya serba baru. Sudah dipersiapkan. Itu untuk perkawinan. Di sini adalah pesta rohani, saudara. Saudara sudah mempersiapkan segalanya? Oh, sudah. Saya pakai baju yang baik, baju yang bagus. Ya, saudara, tidak ada yang pakai sembarangan, saya lihat, ya. Pakai sepatu semuanya. Oh, puji Tuhan. Inilah persiapan saudara di dalam kita beribadah. Artinya hati kita sudah tertata rapi, bahwa kita benar-benar memiliki sukacita. Amin. Oleh sebab itu jangan sembarangan kita beribadah. Kita bertemu dengan Raja di atas segala raja. Amin. Tidak bertemu dengan sembarangan orang sembarang, saudara-saudara. Ya, jadi pesta rohani yang saudara dan saya lakukan ini adalah untuk mempermuliakan nama
Tuhan. Nah, sejak sukacita itu saudara-saudara masuk, sejak kita menerima sukacita itu, dengan sukacita itu kita datang kepada Tuhan. Sehingga apa saudara? Sehingga sejak kita masuk dan duduk di dalam ruang ibadah, di dalam ruang kebaktian ini, sudah merasa jamahan Roh Kudus. Ya, kalau kita sedih berbeda. Kalau kita sedih, saudara, waduh, kompor belum saya matiin. Waduh, saya belum menyiapkan makanan buat suami. Oh, saudara-saudara, jadi tidak ada sukacita. Ya, tidak ada damai, saudara-saudara. Sehingga pikiran kita melantur kemana-mana. Waduh, bagaimana ya anak saya ya? Bagaimana usaha saya? Bagaimana pekerjaan saya? Oh, saudara-saudara, tidak ada jamahan Roh Kudus kalau kita beribadah seperti ini. Hari ini kita diingatkan kepada orang-orang Majus, dari orang-orang Majus buat saudara dan saya, agar supaya kita memiliki sukacita yang terutama, supaya kita dapat melakukan hal-hal yang benar dan sejati di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat orang-orang Majus ini, kita bisa membayangkan saudara-saudara, bahwa orang-orang Majus itu meninggalkan negerinya, menempuh perjalanan yang jauh. Perjalanannya nggak dekat seperti saya dari Cimone ke sini. Dari mungkin saudara dari BSD ke sini, saudara, itu terlalu dekat. Tetapi orang-orang Majus itu meninggalkan negerinya, menempuh perjalanan yang jauh. Negeri, negara ke negara, saudara-saudara. Dia belum pernah dan belum melihat mana itu kota Yerusalem, tetapi hanya mengikuti petunjuk bintang. Wah, nggak ada alamat, ya, hanya petunjuk bintang, saudara-saudara. Kalau saudara disuruh pergi ke tempat di mana saudara nggak kenal, saudara, nanti yang ada gapuranya, gambarnya itu singa, kamu masuk, waduh, susah ya saudara-saudara ya, sulit. Tetapi ini juga sulit, petunjuk bintang, dia harus ngikutin bintang, kemana bintang itu pergi, di mana bintang itu berada, dia terus ngikuti. Capek enggak saudara? Capek. Tetapi karena sukacita, dia pergi mencari di mana Mesias itu dilahirkan. Sungguh saudara-saudara sangat mengharukan kan? Mengharukan, ya. Tekad orang-orang Majus ini mengharukan, saudara-saudara. Namun yang lebih mengherankan, saudara-saudara, tujuan orang-orang Majus yang demikian pasti saya ketemu dengan sang raja di atas segala raja. Ini bintang ini jelas tuntunan dari Tuhan. Saya yakin akan bimbingan Tuhan melalui bintang yang dilihatnya. Saudara, saya tadi sudah menyaksikan dulu waktu saya masih remaja, saudara. Saya mengikuti ibadah di tahun 60 sekian lah. Saya belum lahir, ya. Saudara, pada saat saya beribadah, situasi di luar itu hujan. Nah, pada saat situasi hujan, saudara-saudara, ada sukacita enggak? Oh, enggak ada. Saya mengajak adik saya tiga adik saya. Yang satu sekarang juga sudah menjadi seorang hamba Tuhan, ya, dipakai Tuhan, luar biasa. Adik saya yang kecil nggak bisa jalan, saudara-saudara, karena saya pra-remaja, dia sekolah minggu. Saya harus ajak, dan saya gendong. Nggak ada sepeda, nggak ada, apalagi mobil, ya, sepedanya nggak ada, ya. Payung nggak ada. Adanya apa, saudara-saudara? Daun pisang, ya. Saya harus berjalan, menyusuri jalan yang tidak bagus, jalan aspal tetapi tidak bagus. Saya harus menggendong adik saya. Kalau hati saya tidak memiliki sukacita, rasanya jauh banget gerejanya itu. Memang jauh, 3-4 kilo, saudara-saudara. Saya harus jalan kaki. Saudara-saudara,
Ketika saya melakukan sesuatu, hati saya dari rumah itu sudah dilingkupi sukacita. Saya mau ke gereja, pada saat di gereja nanti saya akan bersaksi. Saya akan memuji Tuhan, saya akan berdiri di mimbar, saya akan naikkan pujian. Dulu kesaksiannya begitu saudara, di sekolah minggu atau remaja itu tampil ke depan lalu nyanyi. Siapa yang mau bersaksi dia tampil ke depan. Nah, itu yang menjadi bayangan dan pikiran saya. Itulah sukacita yang dari Kristus. Nah, saudara-saudara, orang-orang Majus ini begitu jauh, ya. Tetapi bimbingan Tuhan melalui bintang yang dilihatnya, maka dikatakan dalam firman Tuhan, sangat bersukacitalah mereka. Sukacita membuat perjalanan jauh terasa dekat. Siapa di antara saudara yang tadi ngomel di rumah? Gak ada ya, gak ada yang ngaku. Pasti saudara, kalau kita ngomel, wah motornya dipakai tapi mana, udahlah jalan kaki ya. Akhirnya terpaksa ngomel terus seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu sudah dimerdekakan, sudah ditolong Tuhan. Dia harus keluar dari Mesir dan menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi di padang gurun dia ngomel, di padang gurun dia mengeluh, di padang gurun dia bersungut-sungut. Karena apa? Makannya cuma mana dagingnya. Lalu Tuhan ngasih daging, dikasih daging, kurang ini, kurang itu, panaslah inilah saudara-saudara. Akhirnya nggak sampai-sampai. Harusnya 40 hari sudah sampai, tetapi sampai berapa tahun? 40 tahun, saudara bisa bayangkan. Makanya jangan ngomel, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Apa yang Tuhan sudah berikan seperti saat ini, orang-orang banyak yang nyalain gara-gara pandemi ini, gara-gara virus corona ini. Gara-gara itu pekerjaan saya jadi ngaco, usaha saya jadi sepi. Sepi loh saudara, usaha sekarang saya rasakan sepi. Harusnya saya dapat 100%, tetapi cuma dapat 20%. Pasti ngomel orang, ya. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, lakukan semuanya itu dengan penuh kesabaran, penuh sukacita di dalam hidup kita. Karena sukacita itu, saudara-saudara, senantiasa mengawali di mana saudara berada. Nah, saudara-saudara, sukacita itu mengusir rasa malas. Dulunya malas, begitu kita mendapatkan sukacita, wah saya sukacita terus. Dan itu bisa mengusir rasa malas, bisa mengusir rasa lelah. Pemusik ini dari pagi sampai pada pertama udah kedua, capek nggak? Lumayan. Ngeluh nggak? Enggak. Oh enggak, puji Tuhan ya. Tidak ngeluh, itulah berkatnya saudara-saudara. Ya, jadi berkat yang dari Tuhan pun nggak kelihatan. Ya, oleh sebab itu kita harus bersukacita. Kita nggak akan letih, kita nggak akan jenuh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan sukacita otomatis di mana hati diliputi dengan sukacita, pasti ada nyanyian dan pujian. Ada nyanyian dan pujian. Kalau kita diliputi sukacita. Nah, yang kedua ini ibadah yang sejati ditandai dengan nyanyian dan pujian. Siapa di antara saudara tadi yang gak menyanyi? Gak memuji Tuhan? Semua memuji Tuhan, semua menyembah Tuhan, semua menyanyi. Karena apa? Karena kita sudah dimerdekakan, saudara-saudara. Seperti bangsa Indonesia pada saat dimerdekakan, semua penduduk, semua masyarakat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena apa? Karena sukacita, karena sudah terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, saudara dan saya pun sudah bebas dari belenggu dosa.
Jadi tubuh dan jiwa kita itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Bahkan saudara-saudara, di dalam Lukas 1 ayat 46 dan 47, Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Sang Juru Selamatku. Itu Maria, saudara-saudara. Jadi mengapa kita menyanyi dan memuji? Karena tubuh dan jiwa kita sudah ditebus. Mengapa kita memuji Allah? Karena kita ini mengasihi Allah. Kita ini merasa kagum dengan Allah. Tadi dinaikkan pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Kita kagum, saudara. Kita menyembah Dia, ya. Kita mengagungkan namanya. Sebab itu saudara-saudara, kita harus, kalau sudah ditebus oleh darah Yesus, kita kalau memuji Tuhan nggak usah malu-malu, ya. Karena kita sudah merdeka. Orang yang merdeka itu tidak usah malu-malu. Kita terus memuliakan, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mengeluhkan Tuhan. Seperti Mazmur, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, saudara, Tuhan sudah berbuat baik kepada saudara. Ya, oleh sebab itu kita senantiasa menyanyi dan memuji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, ibadah yang sejati, ibadah yang ditandai dengan penyembahan. Di dalam Matius 2 ayat 11a mengatakan begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Orang-orang Majus ketika masuk ke dalam istana Herodes, dia melihat, waduh, istananya megah, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Tetapi saudara-saudara, ketika dia masuk ke dalam rumah Yusuf dan Maria, dia melihat seorang anak yang dipangku oleh ibunya Maria. Saudara-saudara, dia tidak melihat, saudara-saudara, apa yang dilihat itu, saudara-saudara, istana secara kasat mata. Tetapi saudara-saudara, orang-orang Majus itu tidak datang untuk menengok seorang bayi yang lahir, tetapi mereka datang untuk menghadap sang raja, ya, yaitu raja di atas segala raja. Lalu dia menyembah. Menyembah artinya, saudara-saudara, menghormati dengan mengangkat sembah. Seperti tadi kita menyembah kepada Tuhan, seperti tadi saudara-saudara kita memuja kepada Tuhan, seperti tadi kita mengagungkan Tuhan, seperti tadi kita menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah yang dinamakan menyembah kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, orang-orang Majus itu tidak seperti itu saja, tetapi dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dia terus menyembah kepada Tuhan karena dia tahu adalah inilah Mesias yang dijanjikan. Dialah raja di atas segala raja. Orang-orang Majus ini seolah-olah masuk ke dalam istana raja, ya. Begitu masuk, saudara, lalu sujud menyembah. Sebab itu, saudara dan saya jangan membeda-bedakan tempat ibadah. Mungkin saudara, pada saat saudara masuk ke tempat ibadah yang tidak seperti ini, tidak ber-AC, tidak ada musik, tidak ada pohon terang, adanya saudara-saudara dipan, ya, adanya di situ saudara-saudara orang-orang yang tidak saudara kenal. Mungkin pada saat saudara malas kalau seperti ini, saudara, tidak. Dan itu sama-sama rumah Tuhan. Kita harus tetap menghormati. Sikap orang-orang Majus ini patut diteladani buat saudara dan saya. Apabila kita masuk ke rumah Tuhan untuk beribadah, kita duduk diam, tadi saya katakan, dengan khidmat dan hormat kepada Tuhan.
Nah, pada saat itu saudara ada jamahan kuasa Roh Kudus. Saudara praktekkan, ya. Saudara praktekkan. Setiap saudara ibadah kepada Tuhan, bukan hanya di gereja saja, tetapi di rumah, mungkin di kamar. Saudara mengunci kamar, lalu saudara mulai memuji dan menyembah Tuhan. Disitulah ada hadirat Allah. Pada saat hati kita kontak dengan Tuhan, pada saat hati kita memiliki sukacita yang dari surga, kita akan beribadah kepada Tuhan. Jadi dimulai saat kita sujud menyembah Dia. Saudara datang dari gereja sampai ke depan gereja ini, saudara masuk ya dengan tenang. Lalu saudara duduk dengan tenang. Saudara merasakan jamahan Roh Kudus. Amin, saudara. Mau melakukan seperti ini? Sudah saudara lakukan? Ada yang sudah, ada yang belum. Tetapi mulai saat ini, mari kita sama-sama melakukan. Saudara dan saya akan melakukan. Dikatakan maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Ibu lalu sujud menyembah Dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, yang terakhir, ibadah yang sejati ditandai dengan persembahan. Orang-orang Majus ini datang tidak asal datang, saudara, tetapi telah mempersiapkan dirinya dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Dari rumah dia sudah mempersiapkan apa yang dipersembahkan kepada Raja di atas segala raja. Saudara sudah mempersiapkan pada saat saudara besok minggu saya mau ibadah, saya harus mempersiapkan. Saudara amplopkan ya, persembahan ini persembahan secara fisik, saudara. Nah, pada saat saudara sudah mempersiapkan, saudara nggak usah melihat besarnya atau kecilnya, tetapi sukacita yang ada dalam hati itu, saudara. Pokoknya saya mau mempersembahkan yang terbaik. Ini ada uang 50.000, ini ada uang 20.000, ini ada uang 5.000. Semuanya yang terbaik. Saudara masukkan ke amplop, ya. Lalu saudara bawa ke gereja, lalu saudara persembahkan. Ini saudara-saudara, saya lakukan, ya, setiap minggu. Kalau dulu kan tatap muka terus, ya. Nah, saya diajarkan seperti itu, saudara. Ketika saya mendapatkan gaji upah 1 bulan, lalu saya ambil 10%, saya masukkan amplop, mau kurang atau lebih, pokoknya uang ini untuk saya, misalnya, ya, yang 10% ini untuk Tuhan, ya, ini milik Tuhan. Nah, saudara-saudara, bukan karena uang upah itu 1 bulan itu milik kita, tidak. Semuanya memang milik Tuhan. Tetapi kita sisihkan 10%, lalu saudara tumpang tangan doakan. Tuhan, inilah persembahan saya. Saudara sudah lakukan? Oh belum, saya belum tahu. Tidak harus seperti itu, tetapi yang lebih baik itu kita persiapkan, semuanya persiapkan, sampai persembahan, kurban persembahan ini juga, saudara. Kalau saya dulu juga begitu, saudara. Saya minta amplop 1 untuk saya bawa pulang, lalu nanti amplopnya saya isi persembahan untuk minggu yang akan datang, ya. Tidak usah kita melihat besarnya, saudara-saudara, tetapi kemauan kita dengan sungguh hati kita. Tuhan tahu persis apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, persembahan itu bukan hanya melalui uang saja. Persembahan mempunyai seperti memimpin pujian, lagu-lagu, ya, pujian kepada Tuhan melalui musik, melalui apapun, kesaksian dan sebagainya, saudara-saudara. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, orang-orang Majus ini datang tidak asal datang. Persembahan yang mereka bawa bukanlah sembarang persembahan, saudara-saudara. Nggak asal-asalan comot, lalu ditukar di warung, ya, ditukar di toko dan sebagainya, enggak, ya. Tetapi persembahan yang telah dipilihnya dengan cermat, sesuai dengan firman Tuhan. Persembahan yang mereka persembahkan kepada Yesus adalah persembahan
yang langka. Ya, tetapi sangat berharga, saudara-saudara. Kenapa langka? Di situ ada emas, di situ ada kemenyan langka, saudara-saudara. Orang yang baru lahir kok persembahannya kemenyan. Nah, kalau emas bagus, saudara. Kalau nanti ada yang melahirkan, kita datang berikan emas, ya, nggak apa-apa, ya. Tetapi saudara-saudara, kemenyan ini kan langka, saudara-saudara. Bahkan ada mur, saudara. Emas, tahu saudara-saudara, emas ini melambangkan kemuliaan sebagai raja. Yesus adalah raja dari sejak kekal sampai kekal. Kemenyan adalah getah damar yang harum baunya. Biasanya digunakan oleh orang Ibrani untuk menyembah Allah. Nah, kemenyan ini menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah itu sendiri yang patut saudara dan saya sembah. Lalu mur ini, saudara-saudara, mur ini adalah rempah yang dipakai dalam menyiapkan jenazah atau mayat. Saudara bisa bayangkan, kita mau bawa ke satu keluarga, kita bawa kain kafan, saudara, kira-kira marah nggak? Marah orang, saudara-saudara. Tetapi inilah, saudara-saudara, yang sangat langka, dikatakan unik, ya. Tetapi semuanya itu Maria menyimpan dalam hati, ya. Saudara bisa bayangkan, menyiapkan segala sesuatu yang dibawa dari tempat perbendaharaan orang-orang Majus. Dan orang-orang Majus ini, saudara-saudara, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memberikan persembahan kepada Sang Raja, yaitu Mesias. Saudara, hari ini, saat ini, siang ini, mungkin kita tidak mempunyai tempat harta benda seperti yang dimiliki orang-orang Majus. Saya juga nggak punya emas, ya. Oh, emas juga ada di rumah, ya. Ada 3 emas, beratnya macam-macam. Anak saya yang pertama laki, namanya Mas kalau orang Jawa, ya kan? Beratnya 70, wah, 70 kilo, saudara. Adiknya mungkin 65 kilo, wah, kaya saudara saya. Anak saya yang paling kecil, wah, gede, saudara, berat banget, 100 kilo. Besar, tinggi besar gitu, saudara-saudara. Emasnya banyak saya sebetulnya di rumah, termasuk saya 65 kilo. Saudara-saudara, tetapi saya bawa dari Cimone ke sini, saudara, untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya, mungkin saya secara fisik, secara kasat mata saya nggak punya emas yang mulia, saudara, emas mulia. Tetapi kita semua mempunyai tempat khusus, pasti, ya. Tempat khusus itu adalah hati kita. Makanya hati itu jangan disia-siakan, saudara. Hati ini milik Tuhan, hati ini milik Kristus. Kalau hati ini milik Kristus, berarti segala sesuatu yang kita lakukan untuk Kristus, dan semuanya akan diberkati Tuhan. Saudara yang punya istri, yang punya suami, yang punya anak, diberkati kalau kita mengutamakan Kristus. Jadi yang kita simpan itu, kalau hati kita ini, pikiran kita ini, kalau kita simpan pikiran kotor, niat jahat, maka yang melimpah keluar juga adalah yang jahat, yang kotor. Oleh sebab itu, kalau kita menyimpan segala sesuatu dalam pikiran, dalam hati itu, jangan yang kotor, jangan yang jahat, tetapi simpan yang baik, yaitu firman Allah. Jika kasih karunia Allah yang kita simpan, maka yang melimpah keluar adalah ucapan syukur. Maka saudara dan saya harus menyimpan kasih karunia Allah ini, bahwa Yesus mati untuk saudara dan saya. Jika firman Tuhan yang kita simpan seperti saat ini, maka firman Tuhanlah yang akan meluap keluar. Tinggal saudara pilih, ya, tinggal kita pilih mana yang kita simpan. Firman Allah, kasih karunia Allah, apa pikiran-pikiran kotor, atau hati yang jahat. Saya percaya kepada saudara-saudara,
bahwa saudara akan menyimpan kasih karunia Allah. Amin. Saudara akan menyimpan firman Tuhan hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku dengan hati yang penuh haus akan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh saudara, mari kita naikkan pujian ini dengan takut dan gentar kepada Allah. Buka hati saudara, angkat hati saudara kepada Tuhan. Naikkan pujian ini. Persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang hidup, kudus, yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi, Bapa, persembahkan, kita persembahkan tubuh ini di hadapan Allah. Oh, haleluya. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dialah Raja di atas segala raja. Seperti orang-orang masuk sujud menyembah kepada Dia. Dia agungkan Dia.
berikan hati yang bersuka cita. Kami boleh menyanyi dan memuji Engkau karena penebusan Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih. Kau ajarkan kepada kami untuk terus mempermuliakan nama-Mu. Dengan keadaan apapun Tuhan, kami tetap ajarkan untuk memuliakan Engkau. Ajarkan kami untuk memainkan segala musik hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami untuk esok hari Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan akan menyertai, membimbing, dan Engkau Allah akan melindungi kami. Kuasai roh, jiwa, dan tubuh kami, supaya kami tetap mempermuliakan nama-Mu dalam keadaan apapun. Kesulitan-kesulitan yang kami hadapi saat-saat ini, buat negeri kami, buat bangsa kami, kami percaya Tuhan mempunyai waktu yang indah untuk menghalau dan menghancurkan segala virus-virus yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak berkenan kepada kami semua. Tetapi kami yakin waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat buat negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Dan kekuatan itu akan memberikan ketenangan bagi hati kami Tuhan, pikiran kami, sehingga jiwa kami selalu mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami peralaskan doa kami. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Serahkan pada hamba-Nya. Puji nama Tuhan, diberkati firman Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan mendengarkan info sepekan. Untuk info sepekan saya akan mencerahkan kepada Ibu Gembala. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita sampai hari ini di penghujung tahun 2020. Kita masih diberkati oleh Tuhan, kita bisa duduk di sini, kita sehat, kita diberkati Tuhan. Ini semua atas anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Kita akan terus seperti ini. Tuhan akan memberkati kita. Yang penting adalah kita setia, kita tetap di dalam Tuhan. Yuk, kita belum baca nih moto kita nih. Yuk kita sama-sama. Saya baru pertama kali ngajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama. Iya, kita baca sama-sama. GBI Growth Grand Duta Bertumbuh dalam hati, berbuah terus. Kita sudah 5 tahun ya. Kita bersyukur, kita terus bertumbuh dan kita terus berbuat, tidak pernah berhenti. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memberikan pengumuman minggu depan di tanggal 20 Desember. Itu adalah ibadah kita yang terakhir secara offline dari tahun 2020 ya. Kita minggu depan kita tidak ada perayaan ibadah Natal, tetapi kita ada ibadah Natal. Ya, perayaan kan beda. Kalau perayaan kita di sono, ya biasa setiap tahun. Tapi kita ibadah Natal seperti ini, tapi kita nuansa Natal. Ya, ibadah tetap dilakukan di jam 9 ibadah pertama, kedua jam 11.
dicatat Bapak Ibu, kita ibadah yang terakhir adalah kita akan ibadah Natal tanggal 20 bulan Desember 2020. Nah, kalau tanggal 27 tanggal 3-nya kita seperti yang kemarin sudah diumumkan bahwa kita akan bersihkan ruangan ini selama 2 minggu. Tetapi kita tetap Bapak Ibu bisa lihat di YouTube kita lihat di grup akan di-share secara online ya. Jadi jadi bukannya libur ibadah gitu ya, nggak libur, tetap kita ada online, kita akan share seperti biasa seperti di bulan Maret yang kemarin-kemarin seperti itu. Bapak Ibu Saudara, itu pengumuman untuk gereja ya. Ibadah nanti ibadah pertama semua nih kita WL-nya semua keluar ya, WL inilah WL kita nanti jadi beda, nuansanya beda ya. Bapak Ibu, yang pengumuman berikutnya adalah tanggal 2 tadi saya sudah di bawah kemarin tadi baru belum kalau saya belum nanti saya bingung, jadi saya mau ngomong apa udah keluar itu saya jadi bingung ya. Tanggal 24 gereja Bapak Gembala akan mengadakan ibadah Natal bersama pengerja pelayan Tuhan prophetic. Di dalamnya ada WR, singer, pemusik, koordinator ibadah, mentor youth, mentor teens, guru-guru sekolah minggu. Di situ kita akan mengadakan pada tanggal 24 Desember jam 7 malam. Jadi mari persiapkan para pelayan Tuhan, para pelayan Tuhan khusus ya, diadakan. Jadi diingat tanggal 24 malam. Jadi kita merayakan malam Natal dengan properti semua pelayan-pelayan Tuhan. Jadi mau jemaat tidak diikutsertakan, hanya pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin di situ kita akan evaluasi dan segala macam. Itu pengumuman gereja. Dan saya juga tadi dapat undangan. Di sini dikatakan kepada yang terhormat Bapak Ibu Gembala Majelis Jemaat GBI Growth Grand Duta. Ya, silakan ditayangkan. Nah, ini kita ada hari Sabtu depan. Hari Sabtu depan kita di sini ada pemberkatan pernikahan di pukul 13 sampai 15 di tempat kita di sini, dengan yang menjadi mempelainya adalah Abineri dan Yarniman. Adakah di sini hadir ya? Yang dari pengantinnya silakan biar jemaat kita tahu. Mari silakan berdiri yang mau jadi mempelai ya. Inilah hari Sabtu. Mari kita dukung dalam doa ya Pak. Terima kasih. Kita akan dukung doa, akan melaksanakan pemberkatan nikah pada tanggal 19 Desember jam 13 sampai jam 15 di tempat ini, dan resepsi pernikahan putra putri dikatakan di sini pada tanggal yang sama jam 17 sampai jam 21 di Sport Club. Kita berdoa kiranya Tuhan terus akan memberikan segala sesuatu berjalan dengan baik, mulai dari kemarin-kemarin sampai seterusnya ya. Yang kedua adalah tanggal 20 sesudah kita perayaan ibadah Natal, kita juga jam 4 sore ada pemberkatan nikah dari jemaat kita juga di sini, Esra dan Bella. Silakan berdiri, kita lihat ini mempelai yang minggu depan akan melangsungkan pernikahan. Ya, ini akan melangsungkan pemberkatan nikah di tempat ini jam 4 sore. Ya, untuk ini pemusik mungkin Santo akan membereskannya, saya serahkan sama Santo ya. Ya, itu saya serahkan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah khusus nih hari ini saya tolong untuk orang tua yang anaknya teen ya, kita akan ada Natal di jam 5 sore di tempat ini di lantai 2, dan akan membuat acara mereka bakar-bakaran, rebus-rebusan, pokoknya apalah nanti di bawah di halaman kita. Jam 4 sudah ada di sini, karena saya bilang anak-anak jangan mau enak makan aja, kalian juga tusuk sate, tusuk segala macamnya bantuin ya. Jadi tolong dikasih tahu anak-anaknya jam 4 sudah ada di gereja ya. Mereka akan mengadakan Natalnya di tempat ini, dan ibu-ibu yang anak-anaknya teen
yang anak-anak yatim, saya sudah janji sebenarnya hari ini akan memberikan kado. Saya minta maaf untuk orang tua. Ntar ditanya pulang dari sini kok kadonya nggak ada. Maaf, saya minta maaf untuk ibu-ibu orang tua dari tim. Kadonya nggak perlu beli. Saya sibuk bener minggu lalu saya sibuk banget. Saya ujian, saya ngurusin pemberkatan kemarin ada 3 di sini pemberesan semuanya. Jadi saya nggak ada waktu beli. Tapi saya berjanji. Minggu depan saya akan memberikan kepada anak-anak bapak ibu saudara yang anak tin. Saya minta maaf, jadi nanti anak-anak tin pulang nggak bawa kado, ya. Saya minta maaf sebagai ibu gembala yang menangani anak-anak tin. Saya belum menepati janjinya untuk Natal kali ini, tapi hari Minggu sudah minggu depan mereka akan mendapatkan kadonya. Jadi dimaafkan ya ibu-ibu ya yang punya anak tin. Iya, kalau saya nggak minta maaf kan bingung, kok gereja tidak bertanggung jawab, janjinya janji palsu katanya gitu ya. Iya, seperti ini aja pengumuman. Jadi minggu depan jangan lupa kita ibadah pertama, kedua tetap di dalam ibadah perayaan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai teman dari kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali berada di tempat ini. Kalau ada dengan hormat kami undang untuk berdiri Bapak Ibu. Atau jemaat-jemaat baru aja ini, jemaat-jemaat yang setia. Ada Ibu yang saya cintai, yang saya hormati, Bu Medi. Selamat datang Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengangkat doa syafaat kita. Saya undang jemaat Tuhan semua untuk bangkit. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh mendirikan mezbah di tempat ini, bersama-sama menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua itu karena kasih Tuhan yang begitu melimpah dan besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami Tuhan kesempatan untuk boleh beribadah, terutama Tuhan dalam penghujung tahun 2021 ini Tuhan. Perlindungan-Mu boleh nyata bagi kami. Kau melindungi setiap aspek kehidupan kami Tuhan, hingga kami masih boleh ada pada saat ini. Tuhan Yesus, kami berharap Tuhan, kami boleh menyeberang sampai tahun 2022 Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan terus penjagaan-Mu boleh ada pada kami. Perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kami Tuhan, dari segala masalah Tuhan dan penyakit baik pun Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang hebat, yang luar biasa, penuh kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, segala kekurangan kami di tahun 2021 ini Tuhan, kembali kami menyadari
kembali Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh layak Tuhan menerima berkat-berkat Tuhan yang baru. Terlebih-lebih Tuhan kemenangan dalam iman. Biarlah kami Tuhan boleh semakin mendekat kepadamu Bapa. Kami boleh menjadi pemenang dan pemenang Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali Tuhan untuk senantiasa terus bersukacita Tuhan, dan juga limpah ucapan syukur kepadamu Bapa. Tuhan terima kasih, kiranya Tuhan sukacita-Mu Tuhan boleh terus ada dalam hati kami di penghujung tahun ini Tuhan, sehingga Tuhan setiap perkataan dan laku kami Tuhan boleh membuat sukacita orang lain yang melihat dan mendengarkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah memberikan firman-Mu Tuhan. Engkau terus memberkati, biarlah Tuhan terus Tuhan memberikan menambah-nambahkan hikmat Tuhan, sehingga Tuhan pelayanan hamba-Mu boleh semakin luar biasa. Kau memberkati pekerjaannya, anak-anaknya, istrinya. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan Tuhan. Demikian pun Tuhan Pak Aritonanya bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kami juga Tuhan menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam pekerjaan baik pun Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan Engkau terus sertai Bapa. Tuhan kami juga tidak lupa untuk Bapak Gembala kami di tempat ini yang Tuhan sudah taruhkan menjadi Bapak rohani kami. Tuhan kami dukung dengan doa, biarlah Tuhan kesehatan yang melimpah dan sempurna daripada Tuhan boleh menjadi milik hamba Tuhan. Biarlah Tuhan perjuangannya di tempat ini Tuhan boleh memenangkan kami sebagai jemaat anak-anaknya di tempat ini. Berkati seluruh aspek kehidupannya, pergumulannya Tuhan, terlebih-lebih Tuhan pergumulannya untuk melunasi gereja ini. Tuhan Engkau buka tingkap-tingkap langit, Kau curahkan berkat-Mu lewat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga Tuhan boleh selesai Tuhan tepat pada waktunya. Bapak yang baik, Kau memberkati Tuhan Ibu Gembala dan juga anak-anaknya Tuhan yang mendukung penggembalaan di tempat ini. Sukacita Tuhan terus melimpah Tuhan, sehingga Tuhan penggembalaan di tempat ini Tuhan boleh semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan membawa jemaat ke dalam tangan kasih-Mu. Seberapapun kami yang berdiri di tempat ini, kami percaya Tuhan satu pun tiada yang terlepas dari berkat-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan banyak permasalahan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, tetapi Engkau Allah yang senantiasa menjadi jawaban dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh berpegang teguh Tuhan bahwa Engkau Allah yang hebat dan luar biasa, yang punya segalanya Tuhan, yang merupakan kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, pelayan-pelayan-Mu saat ini Tuhan, kami bersatu hati jemaat di tempat ini untuk menyerahkan para pelayan yang bersedia melayani Engkau hari ini. Biarlah Tuhan sukacitanya Tuhan, Engkau mengembalikan Bapa sukacita mereka Bapa. Mereka boleh semakin semangat Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan setiap kekurangan mereka Bapa. Tuhan mari Bapa, biarlah pelayanan mereka Tuhan di hari-hari yang akan datang boleh semakin berkenan Tuhan. Boleh membawa jemaat-Mu masuk dalam hadirat-Mu. Engkau memberkati setiap keperluan mereka Bapa. Apapun Tuhan yang merupakan keperluan daripada para pelayan-Mu di tempat ini, biarlah Tuhan yang menjadi jawaban bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kami yang belum mendapat pekerjaan Tuhan, Engkau memberikan pekerjaan bagi jemaat-Mu. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Bagi yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya Tuhan. Bagi yang sedih hati Tuhan Engkau berikan sukacita di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Ezra dan juga Tuhan Bella yang akan menerima berkat pernikahan Tuhan di minggu yang akan datang. Baik Tuhan saudara Abineri dan Yarniman Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya yang memberkati acara prosesi pernikahan Tuhan. Tuhan yang menyiapkan Tuhan. Tuhan yang memberkati, memberikan sukacita bagi kedua belah pihak Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang senantiasa memberikan hikmat Tuhan, memberikan sukacita kepada mereka Bapa, sehingga mereka Tuhan boleh memiliki kesiapan untuk menerima berkat pernikahan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga Tuhan rumah tangga
keluarga mereka kelak boleh menjadi rumah tangga yang menjadi contoh bagi jemaat-jemaat-Mu, dan menjadi rumah tangga yang mendirikan mesbah dalam keluarga mereka Tuhan. Kami tolak Tuhan segala penghambat, penghalang apapun, baik masalah biaya Tuhan, kesiapan hati apapun Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan boleh dilaksanakan dengan baik. Kau siapkan Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan memberkati mereka, dan Tuhan tunjuk Tuhan setiap pendoa Tuhan untuk boleh mendoakan acara ini Bapa, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan setiap orang yang keluar masuk dari gereja kami ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Kami sangat bersyukur kami boleh membantu mereka Tuhan untuk melakukan acara pernikahan di tempat ini, bukan secara kebetulan tetapi Engkau yang tunjuk kami Bapa. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan, dan juga Tuhan para pelayan di tempat ini yang ambil bagian. Kami bersyukur biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak Presiden Tuhan, dan wakil Presiden kami Tuhan Ma'ruf Amin, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengendalikan mereka. Segala program yang mereka siapkan berasal dari Tuhan. Jika itu program yang dari Engkau Tuhan, maka boleh berjalan dan baik Tuhan, siap diluncurkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Setiap Tuhan yang bergolak dalam politik, biarlah Tuhan yang ada di sana Bapa, sehingga keadilan boleh ditegakkan untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Begitupun Tuhan, vaksinasi COVID-19 yang akan diberikan untuk masyarakat di bulan Januari nanti, Tuhan Engkau memberkati segala jejak yang akan dibentuk Tuhan untuk memperoleh kesembuhan bagi bangsa ini Tuhan. Biar Engkau turut bekerja Tuhan, Engkau tumpang tangan segala kegagalan kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah vaksinasi boleh diserap dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan semuanya boleh berlalu dari bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan pulang. Biarlah Tuhan Engkau yang berkati kami di perjalanan, baik yang jalan kaki maupun yang berkendaraan. Tibakan kami di rumah kami dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Sebelum kami Tuhan beranjak dari tempat ini, kami buka hati kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Ya, sebelum doa berkat, minta duduk sebentar ya. Minta waktu sedikit ya. Nah, yang pertama mengenai untuk acara minggu depan, karena mengingat enggak imbangnya antara pagi dengan siang ini, ya kalau siang kita nggak cukup tempat. Kalau udah acara Natal biasanya kan lebih banyak nih. Ya, mungkin nanti dari tim panitia akan coba membagi ya, kalau Bapak Ibu berkenan, yang biasa siang coba masuk ke pagi supaya seimbang gitu ya jumlahnya. Bagaimana? Yang biasa siang di absen ya, nanti dikirim absen biar mengisi ngambil pagi apa ngambil siang. Karena kalau nanti penuh sekali agak susah. Nanti walaupun kita tidak acara Natal di expose gitu ya, kayak rasanya takut ada petugas datang, nanti kita disuruh bubar, repot gitu, kontrol rapat ya, gitu. Nah, seperti itu. Ya, yang kedua mengenai tadi di pagi disampaikan, mungkin lupa ya, pengumuman mengenai baju, ya. Pakai baju renang apa baju apa? Dress code-nya merah sama hijau kalau ada. Iya, dress code-nya bila ibu bapak senang berkenan, coba yang suka warna merah pakai merah gitu ya. Tadi dikatakan kalau merah apa? Melambangkan darah Kristus. Lalu hijau melambangkan kehidupan. Kalau mau pakai warna emas juga boleh. Ya, melambangkan kerajaan. Masuk surga. Masuk surga. Ya, ya itu ya untuk minggu depan ya, dress code kalau memang mau pakai seperti itu ya ada lebih baik seperti itu ya. Kita memang tidak merayakan secara besar-besaran, tapi paling tidak nuansa Natal tetap ada. Amin. Amin. Iya. Nah, yang kedua saya akan panggilkan Oma tercinta ke depan. Selamat ulang tahun buat Oma. Oh belum. Nande Ginte. Happy
66. Luar biasa ya. Masih cantik ya. Oleh karena itu semua jemaat kita bantu dukung dalam doa ya, biar kesehatan, kekuatan, bahkan mungkin masih banyak hal-hal yang belum tercapai di dalam kehidupannya, yaitu memuliakan nama Tuhan dapat tercapai. Ya. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan Yesus, karena pada saat ini hari ini sungguh sangat luar biasa untuk kami. Nande ginting karena Tuhan berkenan menambahkan lagi usianya kesekian kali sampai usia demikian. Tuhan tetap masih menggendong, menjaga, melindungi, karena ini firman Tuhan sampai rumput putih. Tuhan tetap menyertaimu, menjaga, melindungimu. Apapun yang kau lakukan, apapun yang akan berhasil. Oleh karena itu terimalah segala berkat Bapa, yaitu umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan, di tengah-tengah hikmat melipat Allah surga turun atasku. Engkau menjadi pemain yang luar biasa. Jaga anak-anakmu, menjaga cucu-cucumu, terus tumbuh seperti pohon sumber yang tumbuh di tengah sungai. Terpujilah nama Tuhan dan kau secara kekuatan terus sampai kau melihat kemuliaan Allah hadir di kehidupanmu. Terpujilah nama Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini semua. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita bangkit berdiri. Segala puji syukur. Segala puji syukur bagimu. Pujikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Tuhan Yesus, kami sangat bersuka cita karena kami tahu dalam rumah Tuhan penuh dengan sukacita. Amin. Telah menabur pada kami kebaikan, kasih-Mu, sehingga kami nanti kembali pulang dengan berkat-berkat Tuhan yang tersedia bagi kami. Oleh karena itu mari saudara kasih dalam Tuhan dengan iman dan percaya, arahkan hatimu, karena Bapa saat ini tersenyum menghadapi kita semua, dan sinar kemuliaan wajahnya diberikan kepada kita semua, sehingga damai sejahtera, kasih karunia ada dalam diri kita semua. Dan dengan iman kita percaya. Oleh karena itu angkat tanganmu, terimalah segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani dicurahkan, dilimpahkan di dalam hadiratmu, sehingga melimpah keluar memberkati di sekitarmu. Dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang telah luar biasa bagi kita semua, mati untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Amin. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai sepanjang kehidupan kita, sehingga kita menghasilkan buah-buah untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus.
Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.